Halo sahabat-sahabat VTuber, bagaimana kabar kalian semuanya teman-teman? Saya percaya teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses. Dan saya tahu perasaan Anda tidak menentu sekarang kan? Apalagi kalau sudah melihat videonya si orang tua yang ubannya melintang, si Teja itu ya. Saya tidak pakai jas karena saya membahas si Teja. Kalau dia bilang fitnah lagi dengan menyebut nama dia, memang nama belakangnya Teja ya, gitu. Nah, saya akan mereview video dia teman-teman. Walaupun saya membuat video tadi pagi, tapi saya lihat video yang dia upload. Ini orang saya lihat, itu saya bilang cocoknya jadi provokator. Makanya saya buatlah judul seperti teman-teman yang lihat di thumbnail saya. Demma menyudutkan OJK SWI. Coy Teja. Kalau di daerah Sulawesi namanya Teja itu Teja. Artinya tidak Teja. Ya. Kalau di Sulawesi ya, teman-teman itu. Nah, dia melaporkan channel saya ke Kominfo dan ke OJK. Nggak tahu apa maksud dia. Tetapi inilah orang-orang yang busuk dalam kehidupan, yang perlu menurut saya cara berpikir dia itu teman-teman perlu diperangi. Kenapa? Ini cara-cara berpikir dia ini bisa meruntuhkan bangsa kita. Iya, karena dia selalu mengatakan dirinya dia itu orang cerdas, membangun opini seolah-olah dia itu cerdas, mengungkit dengan menyombongkan diri, mengatakan S2 IT luar negeri, pernah big data. Jadi orang seolah-olah percaya dengan dia, iya kan? Tetapi bayangkan apa yang disampaikan itu. Usaha dia yang dilakukan ini dengan menghina VTube, teman-teman. Ini selalu membuat generasi muda di luar sana untuk tidak berkarya. Karena apa? Ada ketakutan ingin membuat aplikasi berkarya. Sudah ada ketakutan dengan melihat channel-channel dia. Iya kan? Ini sudah jelas-jelas membatasi orang untuk berkarya. Lalu selalu mengangkat hal-hal yang memang tidak sesuai dengan tujuan daripada perusahaan. Membangun suatu opini bahwa apa yang dikerjakan di VTube itu tidak benar dengan menyesatkan. Lalu parahnya justru menuduh para VTuber berbohong dan menyesatkan. Padahal logikanya di mana? Iya kan? Orang berkarya membuat satu aplikasi lalu dituduh menyesatkan dan menipu. Kan saya sudah pernah bilang, simple. Kalau misalnya lu rasa bahwa VTube ini menipu, kan sudah ada Mr. Jack tampil di publik, tinggal tanya aja Mr. Jack. Itu logikanya. Ngapain berbelit-belit di luar sana, memutar balikan kata-kata, iya kan? Nah, lalu pada thumbnail saya membahas itu karena dia menuduh saya, mengangkat itu. Dia mengatakan bahwa saya memojokkan SWI lagi. Lah siapa saya? Hanya seorang Demma DHI yang kalian hina sebagai Dung Haludiot. Loh, kalau lu bahas itu berarti dia itu luar biasa perannya dong. Luar biasa berperan untuk aktifnya VTube. Aduh, jangan mau dibodoh-bodohi sama yang ubanan itu. Iya kan? Kalau SWI juga lihat apa yang dikirimkan ke dia itu paling diketawai. Iya kan? Kan dari tahun 2020 dia sudah melapor-lapor ke Kominfo, kemana lah. Karena dia cengeng. Iya kan? Hanya orang-orang yang cengeng, yang tidak berdaya itu suka lapor-lapor, minta diperhatikan, minta dibantu. Pak, Demma penyebar hoax Pak, dihajar Pak. Itu kan tujuan dia tuh. Lapor lagi ke OJK. Pak, ini videonya Demma memojokkan OJK. Lah, coy, IT luar negeri, coy. Saya kan cuma bertanya. Masa orang cuma bertanya langsung ada tindakan? Lu gimana sih coy. Pak OJK, Pak SWI, Demma Pak. Buset lu. Aduh. Jadi lu mau menekan saya dengan melakukan hal-hal itu dan melarang saya dan menakut-nakuti saya untuk melakukan semua itu dari channel saya. Lu siapa sih? Memang lu punya YouTube ini? Hah? Aduh.
Dan saya justru bilang, lu hati-hati coy. Ya, lu hati-hati. Lu bilang kenal ini, nggak ada sistem begitu. Kalau memang salah di mata hukum kena, ya. Saya bilang lu hati-hati. Waktu lu review kemarin Polaris, hati-hati ya. Lu memfitnah Polaris, ya kan? Lu sudah memfitnah Polaris. Itu karena video lu itu saya sudah langsung kirimkan ke perusahaan itu, ya. Lu penonton saya cari aja itu namanya Yuji Kimura. Jadi pemilik Polaris itu, sewa Polaris itu adalah Bapak Yuji Kimura. Dia ada namanya di Bloomberg. Teman-teman tinggal klik aja namanya Yuji Kimura. Nggak usah saya tampilkan di sini ya. Yang katanya tuh dia kalau babenya itu mereview itu akurat data-data semua. Saya nggak usah tampilkan di sini karena yang dia tampilkan sebenarnya itu data-data dari Facebook dan dia jelek-jelekkan dari media sosial lah. Cari sendirilah. Cari di Google siapa tuh Yuji Kimura. Dan dia adalah CEO daripada Polaris. Yang dinyinyir ini orang tua lagi. Saya sudah kirim video buktinya ke dia. Dan dia mengatakan bahwa di markas besar di Jepang akan memproses itu. Ya kita tunggu saja ya. Yang penting saya sudah mengirimkan bukti videonya ini orang tua ke dia. Jadi hati-hati bro ya. Yang lu bilang ya bisa, dia tidak yakin dengan foto-foto itu. Saya nggak bilang berani bertanya seperti itu. Intinya apa yang ada di aplikasi itu yang saya sampaikan, iya kan? Kalau berbohong berarti orang itu berbohong karena saya percaya kan, mempercayai orang. Saya suka percaya orang. Karena kita bisa berprasangka buruk, tetapi kita menyampaikan apa yang ada datanya kan, faktanya. Dia bilang menyampaikan fakta. Lalu bilang baru buka sekitar 4 minggu itu Polaris. Itu sudah 1 tahun lalu itu sudah dibuka, ada anak cabangnya di Indonesia. Lihat di aplikasi itu. Lu bilang yang hanya menulis alamat di Jepang yang juga tidak tahu, tidak jelas. Ada di dalam perizinannya itu dicantumkan di dalam aplikasi ada alamatnya. Kalau nggak salah di Tangerang, ya. Di Tangerang, ada di Indonesia, cari aja. Yang penting video itu saya sudah kirim ke pemilik aplikasi itu dan memang ada ya aplikasi. Jadi tunggu aja. Saya bilang begini, hati-hati lu ya bro dalam review aplikasi. Karena kalau lu mengancam-ancam para VTuber harus ada bukti. Lu bilang ditipu. Ada anak-anaknya yang bilang kalau mau cari dema ini alamatnya. Ya data mi. Ya saya tunggu. Ya. Bayangkan saya komen ini videonya orang tua yang berubah ini yang Teja yang mulai kerut-kerut di sini. Nih. Dia hapus komen saya di videonya. Itu kan pecundang. Saya bilang ayo kita berdebat, enggak ada ladeni. Kalau lu merasa cerdas, nah ini menurut saya meruntuhkan generasi bangsa cara berpikir dia. Ada orang berkarya dinyinyir. Lah, gimana sih? Aduh, jadi teman-teman yang tidak suka dengan saya kalau saya melakukan ini, VTuber silahkan. Tetapi tujuan saya adalah berdiri teguh pada pendirian saya bahwa kita harus menjadi orang-orang survive. Kita harus membela yang benar. Kita harus berkarya. Ya, kita harus bebas berkarya. Saya nggak masuk akal kalau ada orang yang berkarya di bangsa ini baru dinyinyir, dibenturkan dengan pemerintah, dengan yang lain-lain. Ya biarkan mereka untuk mengurus itu. Kita punya VTube, sedikit lagi akan launching. Kita sudah dapatkan semua syarat-syarat yang diminta oleh pemerintah, sudah kita ikuti semua. Tinggal kita tunggu pemerintah melakukan bagian dia. Ya, jadi itu teman-teman, ngapain kita takut dengan sesuatu yang benar? Jika ada yang terselingkuh di luar sana, tinggal hubungi saja saya, ya. Saya akan berbicara dan mengangkat. Karena kita harus perlu namanya di bangsa ini. Kita sudah merdeka tahun 1945, bro. Kita bebas berbicara, kita bebas berpendapat, mengangkat cara berpikir ke kita. Ada yang kita tidak sesuai, ya kita harus menyebutkan itu. Apa yang salah? Lu masih mau dijajah? Iya dong. Jadi teman-teman, ini yang saya sampaikan untuk menangkal apa yang disampaikan si Teja itu yang beruban, yang mulai kerut-kerut di sini. Ya memang fakta lah, ada uban melintang, ada kerut-kerut. Lu bilang fitnah lagi. Yang fitnah itu di judul videomu sekarang. Lu bilang anak ini menyebarkan ulang tahun VTube tanpa izin PSE. Lu bisa nggak buktikan itu? Seperti lu aja tahu semuanya. Kan saya selalu bilang, mana dia tahu, dia dari luar. Bisa saja semua perizinan kita VTube sudah clear. Tetapi ada hal-hal, apakah bisa dari VTube misalnya yang mengatakan tunggu dulu, harus membenahi semua.
apa yang diperlukan, atau mungkin juga dari hal-hal lain. Mana dia tahu si Teja itu yang ubannya melintang, yang kerut-kerut di sini. Karena itu sudah tua, artinya dekat-dekat menulah kan. Ya bukan menghina ini kan, memang kenyataan lah. Masa kalau kita bilang ini orang ganteng, wih cakepnya, itu menghina. Lalu kita bilang orang jelek ini menghina. Ya kita harus ngomong kenyataan. Yang tidak pada kenyataan itu ketika dia membuat video saya itu seperti orang gila katanya, kemudian itu bermain bagus. Itu kan gila cara berpikir dia kan. Gimana sih teman-teman? Nyatanya saya bermain musik bagus dibikin jadi katanya stres kan. Gila orang yang buat itu. Ini yang namanya main fitnah. Saya nggak ngerti cara berpikir dia, itu namanya fitnah. Lalu kalau saya bilang ubanan, kerut-kerut di sininya, mungkin dia salah tangkap lagi. Yang katanya IT luar negeri, aduh belajar lagi lah, coy. Kita tunggu dia. Dan lihat nanti channelnya dia itu nanti, kasihan juga. Saya bilang ke dia, tolonglah hati-hati dalam review aplikasi. Kalau Anda lu temukan hal-hal yang tidak sesuai, angkat saja. Karena jika satu saat ditemukan pemilik aplikasi, lu habis. Saya bilang, lu habis. Salah satunya yang saya sudah laporkan ke pemilik aplikasi Polaris. Klik di Google, namanya Bapak Yuji Kimura. Akan muncul di internet. Ada namanya di Bloomberg. Bloomberg itu ada suatu media nasional yang ada di Amerika. Media terkenal, bukan abal-abal. Ya, yang memberikan informasi keuangan global ya secara dunia. Dan Yuji Kimura ada di dalamnya, pendiri Polaris. Kalau lu bilang abal-abal, aduh kasihan deh lu, IT mengaku-ngaku IT luar negeri, saya nggak yakin ya. Yang kerjanya hanya nyinyir aplikasi orang, tidak ada karyanya. Dia ada namanya, logonya Polaris, jelas dari Google. Klik yang melihat video saya. Dan sekali lagi saya sudah laporkan, ya. Saya sudah kirim channel lu itu ke pemilik aplikasi. Karena saya berteman WhatsApp dengan di bagian itu ya, ada yang di bagian bawah foto itu ya, di dalam siapa namanya. Nah itu saya berteman. Ya nggak tahu apakah memang dia atau tidak. Yang penting saya percaya dengan aplikasi itu kan. Artinya saya mereview aplikasi itu, yang jelas saya review, ya. Tidak menjelek-jelekan aplikasi itu. Ya, kalau memang tidak sesuai mereka menipu ya, mereka yang nipu lah ya. Mereka yang nipu. Iya kan? Saya kan cuma mereview. Tapi kalau memang benar-benar itu terjadi, si orang tua yang habis ubannya itu melintang, yang si Teja itu habis. Karena sudah saya kirimkan video dia itu. Jadi saran saya gini, hati-hati dalam review. Dan sekali lagi saya minta, kalau lu berani, kan ada yang mau fasilitas itu mau debat. Lu berani nggak? Lu mau debat kusir? Ya kan lu merasa cerdas. Pandangan lu, pandangan saya, kita adu. Kita debat. Pandangan masa lalu lu, ya. Jangan batasi anak-anak untuk berkarya. Kan Pak Presiden mendukung era digital, bro. Ini era digital semua. Lalu lu mencela dengan ada sistem referral di sana. Sistem referral itu adalah sistem suatu strategi marketing juga. Apa bedanya sebenarnya dengan iklan? Tetapi lu selalu mengangkat hal-hal yang memang memojokkan aplikasi orang. Tidak ada yang salah dengan referral jaringan. Karena jaringan itu ketika berbicara jaringan, janganlah otak kita selalu berpikiran bahwa ini ponzi. Jaringan itu adalah suatu strategi marketing. Kenapa ada Vito bisa booming sampai 17 juta tembus setahun? Karena ada strategi marketing di sana. Ya, jadi jangan kita anti yang namanya jaringan. Ya terserah orang itu mau melakukan jaringan itu dalam hal-hal yang keburukan, iya kan? Ya sama juga. Misalnya motor itu ya bisa kita menggunakan sebagai hal positif, sarana jadi hal positif, bisa sarana negatif, tapi dia tetap motor. Tergantung orang jadi dia mau menggunakan untuk hal-hal positif atau negatif. Nah kayak gitulah jaringan. Tapi jangan ketika berbicara jaringan, pikiran Anda langsung tertuju kepada hal-hal negatif. Jaringan itu adalah sebuah konsep. Mau digunakan dia sebagai konsep, ada orang menggunakan sebagai konsep positif dan negatif, ya dia sebagai konsep. Iya kan? Jadi ini yang perlu dipahami teman-teman. Jadi demikian video saya ini untuk menanggapi video daripada orang tua si Teja yang ubanan dan berkerut-kerut di sini ya super jelas ya. Yang katanya di luar negeri, ya memang benar lah ya. Lo mau bilang apa lagi? Terima kenyataan supaya jelas. Ya teman-teman, saya memberkati Anda semua sukses.